Menolak direlokasi, ratusan pedagang pasar Bogor berunjuk rasa di Balai Kota Bogor Senin pagi. Mereka menuntut pemerintah Kota Bogor membatalkan rencana pengosongan pasar yang akan dilakukan pada 6 Juni mendatang. Berjalan kaki dari Pasar Bogor, ratusan pedagang tradisional Pasar Bogor yang sudah berjualan puluhan tahun di tempat itu berunjuk rasa ke Balai Kota Bogor Senin pagi. Mereka mempertanyakan rencana revitalisasi pasar yang akan dilakukan pemerintah Kota Bogor. Pedagang juga menolak pengosongan pasar oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya tanggal 6 Juni mendatang. Pedagang merasa jalannya revitalisasi pasar oleh Perumda tidak jelas dan mengesampingkan musyawarah dengan pedagang. Memprotes kebijakan yang dilakukan oleh PD Pasar Pakuan Jaya. Mereka memasang atau mengeluarkan surat edaran yang berupa di dalamnya itu berupa ancaman, Pak, bahwa pasar itu akan beroperasi untuk terakhir itu tanggal 6 Juni. Kan ada langkah mematikan lampu. Yang ketiganya itu adalah pemasangan pagar. Ini yang kita anggap semua daripada apa yang disampaikan dalam surat edaran itu adalah bentuk ancaman dan intimidasi terhadap pedagang Pasar Bogor. Sosialisasi akan ada dibangun atau direnovasi? Belum ada, Pak. Itu kalau baru wacana, makanya kita datang ke sini untuk menanyakan sebenarnya revitalisasinya itu berupa apa. Ya, dan di sana disebutkan bahwa kita akan direlokasi. Apalagi di poin terakhir itu ada kata-kata silakan pedagang untuk ke Jambu 2 maupun ke Sukasari. Inilah kita akan punya hak untuk berjualan di mana saja, tidak perlu diarahkan untuk kemana saja. Di sisi lain, Perumda Pasar Pakuan Jaya menyatakan tetap akan menjalankan revitalisasi Pasar Bogor yang saat ini kondisinya dinilai kumuh dan tidak layak untuk berjualan. Dari tahun 2023 kita lakukan sosialisasi kepada para pedagang bahwa suatu saat nanti Pasar Bogor itu akan dilakukan revitalisasi. Nah, langkahnya adalah satu, melakukan relokasi para pedagang, ya, yang basahnya pindah ke Jambu 2, kemudian yang keringnya pindah ke Sukasari. Nah, kami sampaikan bahwa ya program ini harus tetap berjalan. Gitu. Untuk apa? Untuk kemajuan Kota Bogor juga. Kita tidak ingin Pasar Bogor itu kan kumuh seperti sekarang nih. Ya, sehingga ini harus dilakukan upaya-upaya untuk melakukan proses revitalisasi pasar untuk apa? Peningkatan pelayanan. Setelah bertemu, Perumda Pasar Pakuan Jaya bersedia mencabut spanduk pengosongan pasar yang dipasang di sejumlah titik di Pasar Bogor sesuai tuntutan para pedagang. Namun, pengosongan pasar akan tetap berjalan. Sementara para pedagang meminta agar bisa bertemu dengan Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, untuk menyampaikan aspirasinya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kepala desa tidak kunjung diberhentikan setelah adanya temuan dugaan korupsi. Puluhan ibu-ibu di Kabupaten Cianjur merangsek masuk menyegel kantor desa. Sempat terjadi ketegangan saat petugas menghadang puluhan emak-emak ini. Perlihatkan keadilan buat kami, Pak. Jangan menghina. Tuntutan agar kepala desa mereka diberhentikan dilontarkan puluhan ibu-ibu warga desa Cibarengkong, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur saat berupaya menyegel kantor desa Cibarengkok. Namun upaya mereka dihadangkan petugas kepolisian yang sudah berjaga di halaman kantor desa. Mereka menuntut kepala desa lengser setelah terbukti sejumlah temuan dugaan penyelewengan anggaran desa. Tuntutan warga hanya untuk meminta Kades Cibarengkok turun dari jabatannya untuk lengser. Karena kenapa di sini sudah tidak ada lagi pergerakan, sudah tidak ada lagi, bukan pergerakan ya, tapi pelayanan dari Kades juga sudah tidak ada sebenarnya. Hasil risetnya itu penyelewengan dana, penyelewengan guru ngaji, ketahanan pangan, terus traktor, itu kayak traktor, terus padi. Oh, terlihat anggaran-anggaran desa itu tidak tersalurkan. Tidak tersalurkan. Dan tidak tersalurkannya itu tidak seutuhnya. Hasil audit oleh Inspektorat Daerah menemukan dugaan penyimpangan anggaran desa. Asep Jalaluddin Saleh, Kepala Desa Cibarengkok, diduga melakukan korupsi anggaran insentif guru ngaji, bantuan langsung tunai, anggaran guru PAUD, dan anggaran untuk pengadaan gabah padi, serta dugaan pemalsuan tanda tangan guru ngaji untuk mendapatkan insentif. Pemerintah Kabupaten Cianjur menyatakan tak dapat memastikan apakah Kepala Desa Cibarengkok akan diberhentikan.
Kecuali dugaan penyelewengan APBD desa ini bergulir ke ranah hukum. Apakah nanti prosesnya di proses hukum terkait dengan penyalahgunaannya atau memang diberhentikan karena memang ada ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan yang saya maksud adalah 3 kali teguran dari kecamatan kemudian tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa, maka ini bisa menjadi substansi pemberhentian. Rekomendasi dari Bupati dan Inspektorat terkait adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2023 dan 2024 sebesar 200 juta lebih. Kepala desa diberi waktu selama 60 hari kerja mempertanggungjawabkan anggaran tersebut. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.